Percaya atau tidak, kebangkitan rohani akan melanda dunia bukan hanya di Borneo, tapi seluruh dunia tanpa KKR, tanpa ibadah, tanpa tumpang tangan, tapi bermula dari rumah sekarang. Shalom semua, berjumpa dalam kuasa kasih Tuhan. Boleh like, boleh subscribe. Oke, terima kasih. Saya orang biasa secara bebas, bukan mewakili gereja, bukan mewakili denominasi, bukan nabi, bukan rasul, dan lain-lain. Saya biasa-biasa saja, belum lagi ada sayap tumbuh di badan. Percaya atau tidak, gerakan Tuhan mulai bekerja dari rumah ke rumah, pemulihan Tuhan mulai bekerja dari rumah ke rumah, tanpa pendeta, tanpa pastor, tanpa penginjil saat ini juga. Heran bukan? Kenapa? Sepatutnya semua ini harus berlangsung dalam satu bentuk KKR atau pertemuan besar. Tapi Tuhan membuat tanpa semua itu. Kenapa? Secara kebetulan ada wabah, tapi itu bukan satu alasan utama orang mencari Tuhan. Ini adalah masa gerakan Tuhan kembali di mana semua orang akan mencari Tuhan. Ini sudah ditentukan bahwa orang akan mencari Tuhan seperti ada tertulis Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 demikian. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini. Tapi kenapa gerakan itu tidak berjalan sebelum ini? Nah, mari kita kembali pada satu firman Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 8. Di sini berbunyi demikian. Aku ini Tuhan. Tuhan di sini ditulis dalam huruf semua, huruf besar. Kalau dalam bahasa Ibrani dipanggil Adonai, yaitu pengganti pada nama Tuhan yang Maha Kuasa, Yahweh. Oke, kita teruskan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Yesaya salah seorang nabi besar yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nama dia dalam bahasa Ibrani disebut Yesaya, yang bermaksud penyelamatan Yahweh. Kitab ini tergolong dalam kitab nabi-nabi, atau dalam bahasa Ibrani dipanggil Nevim, dalam kedua dari 3 bagian kitab Tanakh Yahudi. Nah, firman Tuhan pada pasal 42 ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda semasa dalam pembuangan di Babel. Perikop ini bukan berkaitan tentang riwayat, bukan sejarah dan cerita, tetapi berupa penghiburan, nasihat, nubuat, dan penyelamatan dari Tuhan. Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya 42 ayat 8 bahwa Tuhan tidak mau memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Tuhan tidak mau berkompromi dengan kemuliaannya, ataupun tidak mau membagikan kemuliaannya kepada yang lain. Nah, dalam firman Tuhan yang lain lagi ada tertulis, Aku adalah Allah yang cemburu. Oke, mengapa kebangkitan rohani bermula saat orang-orang Kristen tidak dapat duduk pada bahagian barisan-barisan kerusi gereja sekarang? Kenapa kebangkitan rohani Kristen terjadi rumah ke rumah? Mungkin saya ada jawaban tentang perbualan saya dengan rekan saya lebih kurang 4 atau 5 tahun yang lalu, di mana kami sedang berada dalam satu pertemuan ibadah Kristen yang besar. Lalu ada tempat duduk yang ramai orang di sebelah sana, di sebelah sini, dan ada lagi sebelah depan tempat duduk, tapi ada di sudut kecil yang di sebelah sana, yang di sudut betul-betul ada tulis tempat duduk VIP pada meja kecil. Padahal ini sedikit membuatkan saya dan teman saya berpikir, siapakah VIP yang datang? Oke, Anda paham maksud saya kan? Di sini berapa dozen sudah manusia di dunia yang punya fan, pengikut, follower jutaan, peminat jutaan. Mereka mengatasnamakan Tuhan sehingga mereka diagungkan, seolah-olah mereka punya ada sesuatu. Saya katakan di sini bukan semua hamba Tuhan begitu ya. Ada juga yang jujur, yang baik. Ya jujur. Berapa ramai golongan orang di dunia yang menggelar diri mereka hamba Tuhan, tapi mereka menggolongkan diri mereka juga sebagai VIP. Yesus berkata kepada golongan ini, Matius 23 ayat 6, mereka suka duduk di tempat terhormat
umat dalam perjamuan di tempat terdepan rumah ibadah. Saya bukan menghakimi di sini, ini tercatat di dalam firman Tuhan. Mengapa Tuhan melakukan revival dari rumah ke rumah dan bukan ketika KKR atau kebaktian beramai-ramai? Salah satu jawabnya adalah sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada orang lain yang bermegah diri nanti, karena orang itu mungkin mengklaim yang dia adalah dipakai untuk mencetuskan revival gelombang yang sangat besar ini. Ya, semuanya ini pada akhirnya harus berbalik kepada standar gereja, tapi yang pasti bukan dicetuskan oleh gereja tersebut, bukan dicetuskan oleh denominasi tersebut, bukan oleh pastor atau pendeta atau bishop tersebut. Semua ini telah digerakkan oleh kuasa Tuhan sendiri, yaitu menjawab doa-doa orang yang berada di rumah ketika mencari wajah Tuhan. Seperti ada tertulis pada 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apa yang kita boleh belajar di sini adalah Tuhan tidak mau kita coba-coba mencuri kemuliaannya walau setitik pun, sebesar zarah pun. Ketika kita melayani Tuhan, kita telah rela menjadi hamba. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu tauladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yaitu Yesus meletakkan dirinya di posisi hamba, yaitu hanya pencuci kaki. Seorang hamba Tuhan harus terima hakikat ini, yaitu meletakkan diri serendah pencuci kaki, dan bukan tauke big boss atau VIP di dalam pelayanannya. Yesus ada mengatakan, ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dia berkata dalam Matius 23 ayat 11 dan 12, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari semua yang sedang berkumpul di rumah masa ini, kita minta ampun, merendahkan diri kepada Tuhan, baca firman Tuhan bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, istiharkan kuasa darah Yesus menyertai semua keluarga kita, serta melindungi kita dari kuasa roh maut wabah COVID-19 ini. Kuasa darah Yesus Kristus menghapus COVID-19 ini. Salam revival, jumpa lagi di lain video. Tuhan Yesus memberkati. Amin.